Terima kasih Anda masih menyaksikan redaksi pagi akhir pekan. Seorang pengendara motor terlempar hingga terluka parah setelah ditabrak sebuah pick-up bermuatan bawang yang menerobos pembatas jalan di Jembatan Layang Jenggolo, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah mobil carry yang membawa BBM jenis Pertamax terbakar di Jalan Wahid Hashim, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang pengendara motor terlempar hingga terluka parah setelah ditabrak sebuah pick-up bermuatan bawang yang menerobos pembatas jalan di Jembatan Layang Jenggolo, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat malam. Kerasnya benturan menyebabkan sang pengendara motor terjatuh dari ketinggian jalan layang dan mengalami luka serius di bagian kepala dan kaki. Tak hanya itu, 3 orang korban lainnya termasuk seorang anak-anak di dalam minibus juga terluka. Hingga akhirnya oleh petugas dan warga dilarikan ke RSUD Sidoarjo, Jawa Timur. Dari arah Surabaya itu sudah jalur kanan. Jadi begitu mau belok kan ini tikungan memang nggak bisa. Kalau laju kan memang mungkin balancing ya. Dia nggak bisa ngimbangin. Hingga kini petugas Satlantas Polresta Sidoarjo masih memeriksa para saksi dan mengamankan sopir pick-up bermuatan bawang tersebut yang hanya mengalami luka ringan untuk mengetahui dengan pasti penyebab kecelakaan ini terjadi. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, sebuah mobil yang membawa BBM jenis Pertamax terbakar di Jalan Wahid Hashim, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat pagi. Sebelum terbakar, mobil tersebut sempat menabrak pagar rumah warga dan terguling di tengah jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Beruntung sang sopir selamat dari maut dan hanya mengalami luka bakar ringan. Besarnya api membuat seluruh bodi kendaraan ludes terbakar. Api bisa dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran terjun ke lokasi. Kasus terbakarnya mobil carry ini masih ditangani polisi. Tim Liputan CNN Indonesia. Kasus pembegalan yang dialami seorang warga di Kabupaten Lombok Tengah bernama Murtade alias Amak masih jadi sorotan. Nah, korban yang mempertahankan diri justru dijadikan tersangka. Nah ya, saat ini polisi akhirnya menangguhkan penahanan Murtade. Kini kasusnya diambil alih dari Polres Lombok Tengah ke Polda Nusa Tenggara Barat. Kasus tewasnya 2 begal oleh korbannya di Kabupaten Lombok Tengah masih jadi sorotan. 2 dari 4 begal itu tewas setelah berduel dengan korban Murtade alias Amak yang mencoba mempertahankan sepeda motornya. Saat itu, Minggu dini hari, korban hendak mengantar nasi untuk ibunya yang dirawat di rumah sakit di Kabupaten Lombok Timur. Di tengah jalan ia dihadang 4 orang begal yang beberapa kali mencoba menebas tangannya dengan senjata tajam. Dalam kondisi terdesak, Murtade melakukan perlawanan hingga mengakibatkan 2 dari 4 pelaku begal itu tewas. Langsung dia nebas, masih kita pegang motor, tapi motor sudah berhenti. Setelah ditebas baru melawan. Turun dulu. Tapi dia ada satu kan, dia di depan. Langsung saya dobrok dia orangnya di depan. Langsung saya gacah terus. Bang, emang punya keahlian bela diri atau emang ada bang? Ada ilmu dalam atau gimana? Enggak ada. Masih kita diselamatkan aja. 2 begal tewas di tempat sedangkan 2 lainnya kabur. Namun polisi dari Polres Lombok Tengah malah menetapkan Murtade sebagai tersangka dan ditahan. Penetapan status tersangka terhadap Murtade langsung menuai polemik dan menyita perhatian publik. Dalam konferensi pers yang digelar jajaran Polres Lombok Tengah pada Selasa 12 April lalu, pernyataan Wakapolres Lombok Tengah menimbulkan polemik. Dalam rilisnya, Wakapolres menganggap upaya korban mempertahankan diri justru dianggap sebagai aksi main hakim sendiri. Sendiri kan dilarang, karena itu juga melakukan suatu tindak pidana. Jadi harus lari lah gitu, tinggalkan motor. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian, ya berteman. Bareskrim Polri turut menanggapi kasus korban jadi tersangka ini. Kamis 14 April, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan kasus ini bisa dihentikan. Mekanisme penghentian perkara ini bisa dilakukan dengan cara mengundang para tokoh masyarakat, sekaligus meminta pendapat mereka dalam proses gelar perkara.
Ya dihentikanlah menurut saya, karena nanti masyarakat jadi apatis, takut melawan kejahatan. Kejahatan harus kita lawan bersama. Kini Polres Lombok Tengah menangguhkan penahanan Murtade dan mengharuskannya wajib lapor 2 kali seminggu. Polda Nusa Tenggara Barat akhirnya mengambil alih kasus ini dari Polres Lombok Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia. 2 pencuri burung seharga belasan juta rupiah di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur babak belur setelah tertangkap basah warga saat beraksi. Komplotan pencuri dengan modus memecahkan kaca dibekuk Satreskrim Polresta Bogor, Kota Jawa Barat. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Dua pencuri burung di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur babak belur setelah tertangkap basah warga saat beraksi di salah satu rumah warga. Salah satu tersangka mencoba kabur dengan menyelam di dalam empang, namun ia berhasil ditangkap warga. Aksi pencurian burung kicau seharga belasan juta rupiah ini terjadi pada Jumat siang saat warga melaksanakan ibadah salat Jumat. Aksi kedua pemuda ini kemudian diketahui warga dan langsung diteriaki. Kedua tersangka pencuri burung ini kemudian dibawa ke Mapolsek Cakung, Jakarta Timur. Inilah rekaman CCTV saat komplotan pencuri dengan modus memecahkan kaca melancarkan aksinya di bahu Jalan Raya Kedung Halang, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat beberapa hari lalu. Para tersangka bolak-balik lalu memecahkan kaca mobil dan mengambil barang milik korban. Tim Satreskrim Polresta Bogor Kota yang mengetahui ini langsung bergerak cepat menangkap para tersangka. 4 orang tersangka ditangkap di 2 lokasi berbeda. Saat press release yang dilakukan pada Jumat sore dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 alat pemecah kaca, sepeda motor, dan 1 unit laptop hasil curian. Samsul Hadi, warga desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, menjadi korban pencurian ayam aduan senilai 3 juta rupiah pada Rabu dini hari. Kejadian ini terekam kamera pengawas. Saat dikonfirmasi Kamis malam, korban mengaku kaget ayamnya hilang saat pagi harinya. Setelah ditelusuri bersama para tetangga, ternyata pencurinya adalah tetangganya sendiri. Kini keduanya telah dimediasi dan kasus diselesaikan secara kekeluargaan. Tim Liputan CNN Indonesia.